Sekretaris muda suamiku yang sudah kuanggap seperti anak sendiri kini malah menjadi maduku. Halo besti yang lagi nonton, cerita Amira adalah tempat di mana kisah nyata, drama, dan balas dendam jadi satu. Ngopi cantik di Kecamatan Tempuran. Beli rawon di Surabaya. Cerita Amira bikin penasaran. Kamu dari kota mana? Komen di bawah ya. Pagi itu matahari bersinar biasa saja. Tak terlalu terik, juga tak cukup teduh untuk menyamarkan perasaan aneh yang tiba-tiba menghantam dadaku. Aku datang ke rumah iparku hanya untuk mengantar pesanan kue ulang tahun anaknya. Hal yang sering kulakukan tanpa diminta. Karena sejak menikah dengan Dio, aku menganggap keluarganya adalah keluargaku juga. Tapi hari ini berbeda. Saat aku melangkah ke meja makan, mataku tanpa sengaja menangkap sesuatu yang mengilap di antara tumpukan majalah dan brosur arisan. Sebuah undangan. Warna emasnya mencolok, mencuri pandangan tanpa bisa ditolak. Helaan napasku sempat terhenti. Undangan itu tampak begitu mewah, seperti untuk pesta besar atau pernikahan. Tanganku terulur perlahan, nyaris ragu. Aku tak berniat mencampuri. Tapi rasa penasaran menggiring jemariku untuk menyentuh kertas itu, menariknya sedikit dari tumpukan. Satu helaan napas, dua, dan kemudian, mataku menangkap sesuatu yang membuat jantungku terasa seperti berhenti berdetak. Dio Arya Perdana. Nama itu tertulis begitu jelas di bagian penerima undangan. Huruf-hurufnya dicetak dengan tinta hitam elegan, dengan font kaligrafi mewah yang mempertegas bahwa undangan ini bukan sembarang undangan. Undangan resmi, penuh niat, dan mengejutkannya, penuh kebohongan. Aku membaca ulang. Sekali, dua kali, tiga kali. Berharap mataku salah. Tapi tidak, aku tak buta. Namaku tidak ada. Bahkan tak terselip sepatah pun. Tak ada embel-embel, istri dari, atau bersama keluarga. Hanya Dio Arya Perdana. Suamiku. Ini undangan apa? Tanyaku pelan, berusaha tetap tenang, walau suara dalam dadaku mulai menjerit tak karuan. Iparku, Sinta, menoleh sambil tersenyum lebar, senyum yang tiba-tiba terasa palsu. Oh, itu? Undangan pernikahan teman kantor Dio? Kayaknya. Aku juga baru lihat. Ujarnya ringan, seolah tak sadar bahwa kalimat itu seperti silet yang menggores dadaku dalam-dalam. Pernikahan teman kantor? Tapi kenapa undangannya sampai ke sini? Kenapa namaku tak disebut? Dan yang paling menghantui, kenapa hanya nama Dio yang diundang? Tanganku mengerat, menggenggam ujung undangan itu. Dingin. Bahkan lebih dingin dari lantai marmer rumah ini. Suasana di ruang makan terasa sunyi mendadak. Padahal suara televisi masih menyala, anak-anak masih tertawa di ruang tengah. Di kepalaku, ribuan kemungkinan berkecamuk. Apa ini hanya salah cetak? Lupa menuliskan namaku? Atau, justru memang tak ingin namaku ada di sana? Hatiku menolak berpikir yang buruk. Tapi mataku sudah lebih dari cukup menyampaikan kebenaran yang bahkan pikiranku pun takut mengakui. Teman kantor Dio, gumamku, nyaris tak terdengar. Tapi Sinta hanya mengangguk sambil kembali sibuk dengan gawainya, seolah tak menyadari perang yang baru saja dimulai dalam dadaku. Aku berdiri kaku. Jantungku berdetak cepat, campuran antara marah, bingung, dan takut. Di luar, suara burung terdengar nyaring. Kontras sekali dengan keheningan yang menyesakkan dalam diriku. Di hari itu, di meja makan rumah iparku, aku menemukan undangan tanpa nama. Dan sejak saat itu, aku tahu, hidupku tak akan lagi sama. Aku masih berdiri di depan meja makan,
Menggenggam undangan itu seolah-olah kertas tipis berlapis emas ini bisa menjelaskan segala keganjilan yang tiba-tiba menyergap hidupku. Namaku tak ada. Hanya nama Dio. Suamiku. Laki-laki yang, selama ini, kutaruh kepercayaan penuh dalam dada yang perlahan mulai terasa sesak. Kakiku melangkah pelan, mendekati iparku, Sinta, yang sedang duduk di sofa dengan tubuh bersandar santai, tapi wajahnya tampak sedikit tegang sejak melihatku memegang undangan itu. Aku menahan detak jantung yang tak beraturan. Senyumku kutarik pelan, tipis, sopan, senyum perempuan yang tahu dirinya sedang dibohongi, tapi memilih untuk tak menyerang lebih dulu. Sinta, suaraku terdengar lembut, nyaris seperti sapaan biasa. Tapi ada nada tanya yang jelas di ujungnya. Dia menoleh cepat, lalu tersenyum terlalu lebar. Aku mengangkat undangan itu, menunjukkan sisi depan dengan ukiran timbul nama calon pengantin. Bukan nama yang ku kenal. Tapi yang membuatku tercekat, tetaplah bagian penerima. Ini undangan apa, ya? Tanyaku, masih dengan nada ringan, seolah hanya penasaran biasa. Seolah hatiku tidak sedang dipenuhi gejolak. Sinta mendadak terlihat gugup. Dia menegakkan duduknya, menyentuh ujung rambutnya, lalu menunduk sebentar seakan menyembunyikan wajahnya. Oh itu undangan acara kantor Dio, kayaknya. Jawabnya, cepat, terlalu cepat. Aku memperhatikan setiap gerakannya. Tangannya menyentuh lehernya, lalu memegang cangkir teh yang sudah tak berisi. Sinta dikenal pandai bicara, lincah, dan tak pernah kehilangan kendali. Tapi pagi ini, dia terlihat seperti seseorang yang sedang menutupi sesuatu dan takut ketahuan. Acara kantor? Ulangku, kali ini dengan sedikit nada ingin tahu lebih banyak. Pernikahan teman kantornya? Sinta mengangguk, tapi matanya tak kunjung berani menatap mataku. Pandangannya melesat ke jendela, lalu ke televisi, lalu ke kukunya sendiri. Apapun, asal bukan ke wajahku. Aku kira kalian semua diundang. Tapi kok cuma nama Dio ya? Lanjutku, dengan nada lebih lembut, nyaris seperti curhat. Tapi sebenarnya, aku sedang menguji. Mungkin lupa nulis namamu. Namanya juga bagian administrasi kantor. Kadang suka asal, jawabnya lagi, kali ini sambil tersenyum canggung. Lupa? Seseorang bisa saja lupa menaruh sendok di piring, lupa menyalakan lampu kamar mandi, lupa mematikan kompor. Tapi lupa menulis nama istri seseorang di undangan resmi pernikahan? Terlalu rapi untuk disebut lupa. Dadaku menghangat, bukan karena marah, tapi karena firasat buruk mulai menggigit hatiku perlahan. Ada sesuatu yang tak mereka katakan, sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Namun aku diam, belum waktunya mengamuk, belum saatnya bertanya dengan air mata atau teriakan. Aku hanya tersenyum kecil, mengangguk pelan, lalu meletakkan undangan itu kembali ke meja. Tapi Dio belum cerita apa-apa tentang ini. Ya, gumamku pelan, masih mencoba menjebak, melihat reaksi. Oh ya, mungkin lupa. Dia sibuk banget akhir-akhir ini, ya kan? Jawab Sinta tergesa, mencoba mengalihkan. Kamu mau teh? Aku bikinin, ya? Aku hanya tersenyum lagi. Enggak usah, makasih. Aku cuma mampir sebentar. Kayaknya aku harus pulang. Sinta mengangguk cepat. Oh, iya, hati-hati ya. Aku melangkah keluar rumahnya dengan langkah tenang, tapi dalam hati aku tahu, ada badai yang sedang bersembunyi di balik awan tipis ini. Dan aku, mau tak mau, harus bersiap menghadapi semuanya. Sendiri, jika memang harus begitu. Kecurigaan ini belum kutumpahkan. Tapi ia tumbuh.
Diam-diam, dalam, dan menunggu untuk meledak di waktu yang tepat. Hari-hari berikutnya terasa ganjil. Ada sesuatu yang berubah di udara, meski semua orang bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Aku mulai memperhatikan lebih seksama, gerak-gerik kecil, gumaman yang tak selesai, dan bisik-bisik yang mendadak terhenti saat aku melintas. Sore itu aku pulang lebih awal dari biasanya. Dio belum pulang, dan rumah terasa sepi. Tapi meja ruang tengah penuh kantong-kantong belanjaan. Kain satin berwarna krem keemasan tergeletak rapi, masih beraroma toko. Sebuah map dari vendor dekorasi pernikahan juga teronggok di atas meja. Terbuka, menampilkan katalog bunga, ornamen pelaminan, dan skema tata panggung. Di atas sofa, ada katalog kue, bukan kue ulang tahun atau kue biasa. Ini kue bertingkat tinggi, putih mengilap, dihiasi bunga fondant yang rumit. Di sudut halaman, tertulis tangan seseorang. 4 tingkat. Tema gold champagne. Tulisannya, selamat menempuh hidup baru, Dev A. Dev A. Tanganku gemetar saat menyentuh tulisan itu. Itu bukan inisialku. Namaku Alia. Tapi aku bukan A yang dimaksud. Entah siapa dia, tapi jelas, bukan aku. Dadaku mengencang. Aku menahan napas, mencoba berpikir logis. Mungkin ini pesanan untuk klien Dio. Mungkin ini hanya proyek kerja. Tapi, kenapa semuanya ada di rumah kami? Kenapa aku, yang tinggal serumah dengannya, yang berbagi tempat tidur dan kehidupan dengannya, tidak tahu apa-apa? Bukankah aku istrinya? Kupandangi satu persatu barang di hadapanku. Seragam wanita dengan bordiran elegan, jumlahnya ada 10, masih dibungkus plastik. Siapa yang akan memakainya? Saudara mempelai? Teman-teman dekat? Tapi, siapa mempelainya? Aku duduk perlahan di lantai, membiarkan katalog jatuh dari pangkuanku. Mataku mulai panas. Bukan karena marah, tapi karena sebuah kesadaran perlahan menghantam. Aku dikeluarkan dari cerita hidup suamiku. Diam-diam, tanpa izin. Saat itulah pintu depan terbuka. Suara langkah kaki Dio masuk ke dalam rumah, berat dan tergesa seperti biasanya. Tapi kali ini, aku tak menoleh menyambut. Aku hanya duduk diam, mematung di antara katalog dan kain, seperti seorang tamu tak diundang di rumahnya sendiri. Dio muncul di ambang pintu ruang tengah dan menghentikan langkahnya seketika. Matanya menatap ke arah barang-barang yang berceceran, lalu kepadaku. "Oh, kamu pulang cepat," katanya pelan. Aku menatapnya tanpa senyum. Iya, pulang cepat. Dan menemukan banyak hal yang menarik. Dia menggaruk belakang lehernya, salah satu kebiasaannya saat gugup. Itu, barang-barang kantor. Ada proyek dekor dari teman, aku cuma bantu. Proyek kantor, potongku, menahan suaraku agar tetap datar. Tapi kenapa ada tulisan, Dev A? Dan kenapa aku tidak tahu apa-apa? Aku ini siapa di rumah ini? Dio? Tamu? Art? Atau istri yang hanya dipakai statusnya tapi dibuang dari cerita hidupmu? Wajahnya menegang. Sejenak dia terdiam. Mencari jawaban. Atau menyusun kebohongan berikutnya. Aku berdiri perlahan. Kamu mau bikin pesta besar. Ada kain seragam, vendor dekorasi, dan kue pernikahan. Tapi kamu bahkan tidak menyebutkannya padaku. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Alia, dengar dulu. Dengar apa? Dio, suaraku mulai bergetar. Kamu bisa menjelaskan semuanya. Tapi yang paling menyakitkan bukan soal pestanya. Bukan soal seragam atau kue mahal. Tapi,
Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Kenapa kamu menjauhkan aku dari hidupmu, padahal aku istrimu? Dia tertunduk. Diam. Sementara di dalam diriku, pecahan-pecahan kecil kepercayaan mulai runtuh satu persatu. Tak bersuara, tapi nyata. Meninggalkan kekosongan yang sulit dijelaskan. Aku memutuskan tak perlu mendesaknya lebih jauh malam itu. Karena aku tahu, kebenaran akan selalu muncul. Bahkan jika harus merobek habis seluruh sandiwara yang mereka bangun. Dan aku akan siap ketika saat itu tiba. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang selama ini dibicarakan orang-orang di sekelilingku dengan bisik-bisik, lirih seperti takut terdengar Tuhan. Hari yang tak pernah disebut Dio di hadapanku. Hari yang aku sendiri tak tahu untuk siapa. Tapi hatiku tahu, ini tentang dia dan wanita lain. Sejak pagi, rumah kami ramai. Tapi bukan oleh suara tawa kebahagiaan, melainkan suara hati yang makin sunyi. Dio tak pulang semalam. Katanya lembur. Aku tak protes. Tak bertanya. Tak mengemis kejelasan. Aku hanya diam dan bersiap. Dengan tangan gemetar, aku membuka lemari. Memilih pakaian terbaik yang kupunya, bukan untuk menarik perhatian siapapun, tapi untuk menghormati diriku sendiri. Untuk berdiri tegak di antara kerumunan, tak sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang pantas tahu kebenaran. Kerudung satin kubalut rapi. Wajahku kuhias tipis. Sedikit lipstik merah muda, alis terisi, dan bedak ringan di pipi. Kupandangi bayanganku di cermin. Aku tersenyum kecil. Kamu bisa, bisikku pada diri sendiri. Apapun yang akan kamu lihat nanti, kamu sudah cukup kuat. Sebelum pergi, aku menghampiri Naila, anak perempuanku yang baru berusia 5 tahun. Dia sedang bermain boneka di ruang tengah. Ibu duduk di sampingnya sambil melipat baju. Ibu, aku mendekat. Suaraku pelan. Tolong jaga Naila hari ini, ya. Aku harus pergi sebentar. Ibu menoleh dengan alis yang mengernyit. Kamu kelihatan beda. Mau kemana, Nak? Aku tersenyum kecil. Ada yang harus kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Ibu menatapku lama. Matanya penuh tanya, tapi beliau tak memaksa. Hanya mengangguk dan menggenggam tanganku. Hati-hati. Jangan biarkan mereka menghancurkan hatimu lagi. Aku mengangguk. Menelan air mata yang nyaris tumpah. Lalu aku pergi. Aku naik taksi online, tak membawa banyak barang. Hanya tas kecil berisi ponsel, dompet, dan satu undangan yang sempat kuambil diam-diam dari meja iparku. Undangan tanpa namaku, tapi cukup menjadi kunci menuju tempat yang menyimpan kebenaran. Sepanjang jalan, degup jantungku tak karuan. Tanganku dingin. Sesekali aku menghembuskan napas panjang, mencoba menenangkan badai di dada. Dalam bayanganku, aku membayangkan ribuan kemungkinan, dan semuanya menyakitkan. Ketika mobil tiba di depan gedung pernikahan mewah itu, aku hampir membatalkan niatku. Tapi kakiku tetap melangkah keluar. Dunia seperti berhenti sebentar ketika aku menatap gedung besar itu. Penuh hiasan emas, bunga melati dan mawar, serta spanduk besar bertuliskan. Selamat menempuh hidup baru, Dioth Anindya. Anindya. D.A. Jadi, ini dia. Perempuan itu. Udara seperti menguap dari paru-paruku. Tapi aku tak jatuh. Tidak kali ini. Aku melangkah masuk dengan kepala tegak. Orang-orang menoleh, ada yang berbisik, ada yang mengerutkan dahi, mungkin mengenalku, mungkin hanya mengira aku tamu yang tersesat. Di dalam, ruangan megah itu bagaikan panggung sandiwara. Dio berdiri di pelaminan, mengenakan jas warna ivory. Tampan, seperti biasa.
Tapi bagiku, dia tampak asing. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik bergaun putih panjang, tersenyum, Anindya. Aku berdiri di antara para undangan. Tak ada satupun yang menyapaku. Aku tak butuh sapaan. Yang kubutuhkan hanya melihat. Melihat bagaimana seorang suami bisa berdiri di altar tanpa rasa bersalah. Melihat bagaimana seorang pria bisa menggenggam tangan wanita lain, sementara istrinya berdiri hanya beberapa meter di bawah lampu gantung kristal. Tak ada drama berlebihan. Tak ada teriakan. Aku hanya menatap mereka. Lama. Lalu berbalik, melangkah keluar. Setiap langkah seperti menoreh luka, tapi sekaligus menegaskan, aku mungkin dihancurkan hari ini, tapi tidak akan selamanya. Malam itu, aku kembali ke rumah. Bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang menyaksikan sendiri kebohongan terbesar dalam hidupnya, dan tetap mampu berjalan pulang. Langit sore itu berwarna jingga kemerahan, seolah ikut membakar dadaku yang penuh sesak oleh amarah, kecewa, dan rasa tertikam yang tak berdarah. Udara masih hangat, tapi telapak tanganku dingin, lembab oleh kecemasan yang tak bisa kuhindari. Aku berdiri di seberang gedung pesta itu, gedung yang sejak dulu sering kulihat hanya dari luar, tak pernah menyangka bahwa hari pertama aku masuk ke dalamnya adalah untuk menyaksikan pengkhianatan paling kejam dalam hidupku. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di pelataran. Ada plat diplomatik, ada juga mobil-mobil dengan sopir berseragam, berdiri di samping pintu mobil sambil menunggu tuannya keluar. Para wanita bergaun panjang dengan warna senada turun satu persatu dari kendaraan mereka. Pria-pria dengan setelan jas berdasi bercengkerama, tertawa, dan membenarkan lipatan jas mereka sebelum masuk ke dalam ruangan besar yang penuh cahaya. Aku hanya berdiri di antara mereka, sendirian. Tak ada yang menggandeng tanganku. Tak ada yang menuntunku masuk. Tak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Mereka semua berlalu, seolah aku hanya angin lewat, tak penting, tak dikenal, tak dianggap. Musik pesta menggema dari dalam. Lagu cinta klasik dengan aransemen biola dan piano mengalun begitu megah. Terdengar suara tepuk tangan, sorak-sorai, dan pengumuman MC yang memandu acara dengan suara ceria. Suasana bahagia, tawa, ucapan selamat. Tapi di dadaku, badai berkecamuk. Setiap suara yang menyenangkan dari dalam terdengar seperti cambuk yang memukul hati dan harga diriku, satu demi satu. Kakiku berat melangkah. Bahkan ketika aku mendekati pintu utama gedung, rasanya tubuhku tak lagi milikku. Langkahku pelan, seolah setiap inci jarak menuju pintu itu adalah medan perang yang harus kulewati dengan napas tertahan dan jiwa yang nyaris patah. Dan akhirnya, aku tiba di depan pintu kaca besar itu. Tanganku tak langsung menyentuh gagangnya. Aku hanya berdiri, menatap ke dalam, melalui celah antara tirai tipis dan pantulan lampu kristal. Pemandangan di dalam seolah potongan adegan dari film yang diputar dalam gerakan lambat. Tapi kali ini, aku bukan penonton, aku bagian dari cerita yang sedang dipermalukan. Pandangan mataku langsung tertuju ke pelaminan megah yang berdiri gagah di ujung ruangan. Di sana, di tengah sorotan cahaya dan tumpukan bunga mawar putih, dia berdiri. Dio Arya Perdana, suamiku. Pria yang dulu pernah mencium keningku dengan lembut, yang berjanji akan menjadi rumah bagiku dan anak kami, yang menggenggam tanganku di depan penghulu dan berucap, "Aku terima nikahnya," dengan suara yang menggigil karena bahagia. Kini, dia berdiri di atas panggung, bukan denganku, tapi bersama wanita lain. Anindya. Wanita yang namanya bahkan tak pernah disebut di hadapanku. Wanita yang kini mengenakan gaun putih panjang, tersenyum manis sambil menggenggam tangan suamiku, pria yang masih sah menjadi imam dalam hidupku. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat.
Nafasku tercekat di tenggorokan. Dunia berputar lebih lambat. Suara tawa, musik, tepuk tangan, semua mendadak menghilang. Yang tertinggal hanyalah suara lirih dari dalam diriku yang terus bertanya, apa salahku? Apa aku terlalu biasa? Apa aku terlalu setia? Atau justru karena aku terlalu percaya? Dan pada saat itu, tanpa aba-aba, air mataku jatuh. Bukan satu tetes, tapi deras. Seolah tangis yang sudah kutahan selama berminggu-minggu akhirnya menemukan celah untuk meluap. Mataku panas, dadaku seperti diremuk dari dalam. Tapi aku tak menangis dengan suara. Aku menangis dalam diam, karena rasa sakit yang terlalu dalam tak butuh teriakan untuk terdengar. Aku menggenggam ujung jilbabku erat-erat. Kakiku mulai bergetar. Bukan karena takut, tapi karena tubuhku sudah tak kuat menopang rasa yang begitu menyesakkan. Tapi aku tetap berdiri. Aku tak ingin pingsan di hadapan mereka. Aku tak ingin tersungkur hanya karena laki-laki yang tega menuliskan nama orang lain di samping namanya, sementara nama istrinya dibuang seperti debu di ujung jari. Aku menarik napas dalam, menatap sekali lagi ke arah pelaminan, ke arah pria yang pernah aku sebut rumah. Dan kemudian, aku membalikkan badan, melangkah menjauh dari pintu itu. Aku tidak masuk. Aku tidak menghentikan pesta itu. Aku tidak merusak apapun. Karena aku tahu, yang rusak bukan pestanya. Yang hancur bukan gaunnya. Yang remuk adalah hatiku. Tapi tidak hari ini aku menunjukkannya. Karena hari ini, aku bukan lagi istri yang dicurangi. Aku adalah perempuan yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, betapa mudahnya seseorang melupakan cinta yang dulu mereka agungkan di depan saksi dan Tuhan. Dan sejak detik itu, aku tahu, aku tak akan pernah kembali menjadi Alia yang sama. Aku berdiri terpaku. Langkahku membeku di lantai marmer gedung yang dingin, tapi tak sedingin kenyataan yang kini menamparku keras, tanpa ampun. Pandanganku kabur, bukan karena pencahayaan yang berlebihan, tapi karena air mata yang mulai menggenang begitu cepat, hingga mataku nyaris tak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Namun ini bukan mimpi. Ini nyata. Ini terjadi. Dan yang berdiri di pelaminan itu adalah suamiku sendiri. Dio. Dio Arya Perdana. Pria yang pernah memelukku erat saat aku keguguran. Pria yang dulu bersujud di depanku, mencium perutku yang mengandung Naila sambil mengucap syukur tak henti. Pria yang berkali-kali meyakinkanku bahwa aku adalah satu-satunya perempuan yang ia inginkan dalam hidupnya. Sekarang, dia berdiri gagah di pelaminan, tersenyum, mengenakan jas putih tulang dan dasi perak yang serasi dengan dekorasi pesta. Wajahnya tampak bahagia, seolah tidak menyimpan beban apapun. Senyumnya adalah senyum pengantin, senyum kemenangan. Tapi bagiku, itu senyum pengkhianatan. Dan di sampingnya, seorang wanita muda, anggun, cantik, mengenakan gaun pengantin berpotongan klasik dengan renda-renda yang tampak mahal. Wajahnya bercahaya, tangannya menggenggam buket mawar putih yang diikat dengan pita berinisial D.A. Dia tersenyum begitu lembut kepada Dio, dengan tatapan penuh cinta, seperti wanita yang sedang menjalani hari paling bahagia dalam hidupnya. Aku hampir tak bisa berdiri. Kakiku goyah. Lututku bergetar. Dunia seperti bergeser. Aku mencengkeram pilar di dekatku, mencoba menahan tubuhku agar tidak jatuh. Tapi jiwaku sudah lebih dulu ambruk. Suamiku menikah. Dan bukan denganku, tapi dengan wanita lain. Di pelaminan yang seharusnya tak pernah dia pijak lagi. Karena dia masih terikat oleh sumpah dan janji suci yang pernah kami ucapkan. Aku mengedarkan pandangan ke sekitar. Dan saat itu juga, aku melihat iparku,
adiknya Dio, berdiri di deretan kursi depan. Dia tersenyum, wajahnya begitu damai, seolah tak ada yang salah dari semua ini. Padahal aku tahu, dia menyembunyikan ini dariku. Dialah yang menaruh undangan itu di meja makan, menganggap aku tak akan pernah tahu. Aku melihat ibu dari wanita itu, yang kini resmi menjadi mempelai, menangis bahagia, memeluk suaminya, berbisik bangga, akhirnya anak kita menikah dengan lelaki hebat. Dan aku masih berdiri di sudut ruangan, tercekat, sendirian, dengan tubuh yang hampir tak bisa kutopang. Tepuk tangan bergemuruh. Musik mengalun lebih meriah. Semua orang bersorak, memberi selamat. Dan saat itu, aku nyaris pingsan. Suara di sekitarku seolah menjauh. Segalanya menjadi buram. Dunia berputar. Tapi bukan karena keindahan pesta itu, melainkan karena aku sedang menyaksikan kematianku sendiri. Tanpa dikubur, tanpa nisan, tanpa duka. Aku adalah istri yang dihapus diam-diam. Dihilangkan dari hidup seorang pria yang berani berdiri di pelaminan bersama wanita lain, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Dio, aku berbisik lirih. Kamu tega. Tak ada yang mendengar, tak ada yang peduli. Semua orang terlalu sibuk merayakan cinta palsu mereka. Tanganku gemetar hebat. Nafasku pendek-pendek. Aku tahu jika aku bertahan beberapa menit lagi di tempat itu, tubuhku akan jatuh ke lantai. Maka aku memilih mundur. Aku menyeret langkah, keluar dari ruangan, membiarkan air mataku mengalir tanpa henti, menyusuri pipi, jatuh ke lantai yang dingin seperti hati suamiku sendiri. Dan saat aku sampai di luar gedung, aku menengadah ke langit yang mulai gelap. Hari ini kamu menikah, Dio. Tapi kamu juga baru saja membunuh sesuatu yang dulu kita sebut rumah tangga. Aku berjalan terseok keluar dari gedung itu, namun belum sempat langkahku benar-benar menjauh, suara tawa dari rombongan tamu yang baru saja tiba menghentikanku. Mereka mengenalku. Aku tahu itu dari caranya memandang. Satu persatu mereka memperlambat langkah, membuang pandang sebentar, lalu menunduk atau pura-pura tak melihatku. Aku berdiri tegak, mencoba menahan air mata yang masih mengalir, meski dalam hati aku sudah hancur berkeping-keping. Tapi justru saat aku menoleh ke arah kerumunan keluarga suamiku, keluargaku, katanya dulu, perasaan sesak di dadaku berubah menjadi pisau yang menusuk perlahan. Mereka menatapku, tapi bukan dengan keterkejutan, bukan pula dengan kebingungan, melainkan dengan tatapan yang tahu, tatapan yang sadar, tatapan yang sudah lama siap menghadapi kedatanganku. Aku menatap wajah ibu mertuaku, perempuan yang dulu kerap memelukku sambil berkata bahwa aku seperti anaknya sendiri. Kini, dia hanya berdiri diam, dengan sorot mata yang datar. Tak ada amarah, tak ada tangis, bahkan tak ada rasa bersalah. Yang ada hanyalah ekspresi dingin, dan seulas senyum tipis yang bagiku terdengar seperti bisikan, akhirnya kamu tahu juga, ya? Di sampingnya, kakak ipar perempuanku memandangiku dari ujung mata, lalu berbisik pada suaminya. Tak lama kemudian, suaminya ikut memalingkan wajah. Anak-anak mereka yang biasa memanggilku, Bunda Alia, saat berkunjung, kini menunduk, seolah diberitahu untuk diam dan tidak mendekatiku. Tak ada yang terkejut aku datang, karena mereka semua sudah tahu. Sudah lama. Dan mereka merahasiakannya dariku. Aku merasa seperti orang bodoh. Aku berdiri di tengah pesta pernikahan suamiku dengan wanita lain, masih mengenakan cincin yang diberikan Dio sendiri, masih menyimpan foto pernikahan kami di meja tidur, masih menyusun menu makan malam semalam untuknya. Sementara mereka semua, keluarga yang kusebut rumah kedua, menyembunyikan kebenaran itu dalam diam.
Semua mata kini tertuju padaku. Beberapa tamu mulai berbisik, mungkin bertanya dalam hati, itu istrinya, ya? Yang lama. Beberapa lagi mengalihkan pandangan, tak sanggup menatap wajah perempuan yang dipermalukan dengan cara yang begitu halus tapi mematikan. Aku ingin berteriak. Aku ingin menuntut jawaban. Aku ingin bertanya kenapa tak satu pun dari mereka memberitahuku lebih awal. Kenapa semua pura-pura tuli dan buta, padahal mereka melihat aku masih mencuci pakaian Dio, masih memasak untuknya, masih menyiapkan pakaian kantornya, bahkan masih menyetrika seragam kecil Naila sambil menyisipkan catatan kecil bertuliskan, "Ayah dan Bunda sayang kamu." Tapi tak ada suara yang keluar. Hanya isakan kecil. Hanya napas yang mulai tercekat. Dan sekelilingku menjadi kabur lagi, bukan oleh cahaya, melainkan oleh pengkhianatan kolektif yang terasa lebih menyakitkan dari sekadar perselingkuhan. Aku mengalihkan pandangan ke satu-satunya orang yang paling kuharapkan jujur padaku. Adik iparku. Perempuan yang dulu memelukku saat aku keguguran, yang menangis bersamaku saat rumah tangganya hancur. Aku menatapnya, memohon dengan mata yang basah, seolah bertanya tanpa suara. Kamu juga tahu? Dan dia hanya menunduk. Tak mampu menjawab. Tak berani menatap balik. Saat itu, aku tahu, jawabannya iya. Semua sudah tahu. Semua sudah siap. Semua ikut menyembunyikan. Semua, kecuali aku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti boneka rusak yang dibuang diam-diam ke sudut gudang. Tak dianggap, tak dibutuhkan, tak diinginkan. Bahkan untuk diberitahu pun, aku tak pantas. Dengan tangan yang gemetar, aku meraih ponsel dari dalam tas. Kubuka galeri. Foto terakhir bersama Dio dan Naila. Kami tersenyum. Masih utuh. Masih satu keluarga. Atau, mungkin hanya aku yang percaya bahwa kami masih satu. Aku menatap layar itu lama. Lalu kututup. Kumasukkan ponsel ke dalam tas, menarik napas panjang meski paru-paruku seperti dipenuhi beling. Dan akhirnya, aku melangkah menjauh. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sadar. Aku tak akan pernah diperlakukan seperti manusia. Di tempat yang sudah lama menganggapku bayangan. Mataku terpaku pada wajah itu. Wajah yang kini tersenyum manis di pelaminan megah, mengenakan gaun putih yang dihiasi mutiara dan renda, seolah dia sedang memerankan peran utama dalam dongeng pernikahan yang indah. Tapi bagiku, bukan gaunnya yang menyilaukan, bukan pula senyumnya yang memikat. Yang membekas di mataku adalah wajah seorang gadis muda yang pernah kutatap dengan kasih, kuberi nasihat, kubela saat dimarahi atasan, dan kuanggap seperti anak sendiri. Gita. Tubuhku membeku. Nama itu bergema dalam kepalaku seperti letusan yang tak bisa dihentikan. Gita, sekretaris muda di kantor Dio. Gadis manis berusia 20-an, yang dulu kerap datang ke rumah membawa berkas-berkas kerja suamiku. Yang sering kupersilakan duduk, kubuatkan teh, bahkan terkadang kugendongkan Naila yang sedang tertidur agar mereka bisa berdiskusi kerja dengan tenang. Gadis yang kerap berkata padaku, "Bu Alia orangnya sabar banget. Ya, aku pengin nanti kalau nikah, jadi istri kayak ibu." Astaga, betapa bodohnya aku. Aku yang terlalu percaya. Aku yang terlalu baik. Aku yang terlalu memberi ruang untuk serigala masuk ke dalam rumah dan merobek keluargaku dari dalam. Kakiku mundur setapak. Dadaku serasa ditusuk dari banyak arah. Gita tersenyum di pelaminan. Matanya berbinar menatap Dio, suamiku, dengan pandangan yang penuh cinta. Pandangan yang dulu hanya milikku. Sentuhan yang seharusnya tak beralih. Janji yang seharusnya hanya pernah diucapkan padaku. Aku teringat percakapan lama dengan Dio.
Saat aku mencurigai kedekatannya dengan Gita dan menanyakannya secara halus. Waktu itu dia hanya tertawa kecil dan berkata, "Gita itu masih anak-anak." "Ya, kamu pikir aku senekat itu selingkuh sama staf sendiri?" Dan aku, perempuan polos yang terlalu percaya, hanya mengangguk dan menganggap itu hanyalah prasangka istri yang sedang lelah. Aku menertawakan diriku sendiri dalam hati, merasa bersalah karena mencurigai suamiku, dan melindungi Gita. Betapa ironisnya. Perempuan yang kubela, perempuan yang kuasuh tanpa pamrih, adalah perempuan yang diam-diam menghancurkan rumahku. Aku terhuyung. Aku bersandar di tembok luar gedung, mencoba mengatur napas yang kini mulai memburu tak beraturan. Kepalaku pening. Rasanya seperti dilempar ke jurang, lalu diseret ke dasar paling dalam, hanya untuk disadarkan bahwa semua ini bukan mimpi buruk. Ini kenyataan yang begitu telanjang. Dan yang lebih menyakitkan lagi, semua orang di kantor pun ternyata tahu. Satu persatu potongan puzzle itu masuk ke tempatnya. Kebisuan rekan kerja suamiku saat aku datang ke acara kantor. Senyum kaku Gita saat aku memeluknya terakhir kali. Tatapan kosong Dio setiap aku bicara soal rumah dan masa depan kami. Semuanya sudah ada sejak lama. Tapi aku yang memilih untuk tidak melihatnya. Gita kini berdiri berdampingan dengan suamiku. Dan di depan mereka, ada banner bertuliskan, "Pernikahan bahagia, Dio Gita takdir yang dipertemukan." Takdir? Bukan. Ini bukan takdir. Ini pengkhianatan yang dibungkus dengan kemunafikan. Dan yang paling menyakitkan adalah, pengkhianatan ini terjadi di saat aku masih sibuk mencintai. Masih sibuk percaya. Masih sibuk mempertahankan keluarga yang ternyata sudah lebih dulu ditinggalkan oleh orang yang kusebut suami. Tangisku pecah. Tapi kali ini, bukan karena lemah. Tangis ini adalah pemakaman terakhir. Untuk kepercayaan yang sudah lama dibunuh, dikubur hidup-hidup oleh dua orang yang pernah kucintai dengan tulus. Hari ini, aku kehilangan suami. Tapi lebih dari itu, aku kehilangan rasa aman. Dan lebih dari itu lagi, aku kehilangan diriku sendiri. Karena selama ini aku mencintai orang yang diam-diam membunuhku perlahan. Rumah itu masih berdiri seperti biasa. Langit-langitnya masih sama. Dindingnya masih dipenuhi bingkai foto pernikahan kami. Vas bunga favoritku masih di meja ruang tamu. Dan aroma kayu manis dari lilin aromaterapi yang biasa kupasang setiap sore, masih menyapa hidungku ketika aku melangkah masuk. Tapi ada satu hal yang tak lagi sama. Aku kembali ke rumah ini bukan sebagai istri yang pulang dari pasar, atau dari mengantar anak sekolah. Aku kembali sebagai perempuan yang baru saja menyaksikan penguburan hidup-hidup atas cintanya sendiri. Yang baru saja melihat suaminya berdiri di pelaminan dengan wanita lain. Yang baru saja ditata penuh iba oleh keluarga yang selama ini menyebutku menantu kesayangan. Tubuhku lelah. Tapi bukan jenis lelah yang bisa hilang dengan tidur. Ini adalah lelah karena dikhianati dengan tenang, tanpa suara, tanpa ledakan, tanpa peringatan. Aku masuk ke kamar. Tempat tidur kami masih rapi. Terlalu rapi, seperti sedang disiapkan untuk tamu, bukan ditinggalkan oleh seseorang yang pergi menikah. Aku berjalan pelan ke arah meja kerja Dio. Tanganku seperti digerakkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan entah kenapa, aku membuka lacinya. Dan disitulah aku melihatnya. Sepotong amplop putih. Tanpa perangko. Tanpa nama penerima di depannya. Tapi isinya menghantamku lebih keras dari semua kenyataan hari ini. Surat cerai. Atas namaku. Dio sebagai penggugat. Tertanggal minggu lalu. Tanganku gemetar. Aku membaca ulang lembaran itu berkali-kali, berharap mataku salah. Tapi huruf-huruf itu tetap jelas.
Kalimat hukumnya dingin dan tegas. Mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, Alia Rahmadina, dengan alasan telah terjadi perbedaan prinsip dan ketidakcocokan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Ketidakcocokan? Perbedaan prinsip? Sejak kapan? Bukankah seminggu lalu aku masih membuatkan sarapan untuknya? Bukankah dia masih mencium keningku sambil berkata, "Aku berangkat dulu ya, jangan lupa makan siang"? Lalu surat ini, kapan dia niat mengatakannya? Atau, memang tak pernah? Mataku memburam lagi. Tapi kali ini bukan karena air mata semata, melainkan karena rasa ngeri yang menyusup perlahan. Dio tak hanya selingkuh. Dia bahkan sudah menyusun rencana keluar dari hidupku, tanpa memberitahuku sedikitpun. Tanpa pernah berniat mengajakku bicara. Surat cerai ini disiapkan diam-diam. Ditaruh di laci meja, seperti rahasia yang menunggu waktunya terbongkar. Mungkin jika aku tidak ke pesta hari itu, mungkin jika aku tidak menemukan undangan emas di meja makan ipar, aku akan tetap hidup dalam sandiwara pernikahan yang hanya dijalankan oleh satu pihak, aku. Kupeluk surat itu, bukan karena aku menerimanya, tapi karena aku ingin memastikan ini bukan mimpi. Lalu aku terduduk di lantai, menggenggam kertas itu dengan kedua tangan, tubuhku gemetar, bahuku naik turun, napasku seperti tersengal. Kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bertanya kenapa, bisikku lirih pada kertas yang tak akan pernah menjawab. Dan dalam keheningan malam itu, aku sadar satu hal. Aku sudah dikeluarkan dari hidup suamiku. Jauh sebelum aku tahu aku sedang ditinggalkan. Aku pikir, aku sudah cukup terluka. Kupikir setelah melihat suamiku berdiri di pelaminan bersama wanita lain, setelah menemukan surat cerai yang dia sembunyikan diam-diam, tak ada lagi luka yang bisa menyayat lebih dalam. Tapi hari ini, aku salah besar. Pengkhianatan, rupanya bisa datang dari arah yang tak pernah kuduga. Dari seseorang yang selama ini kuanggap sebagai bagian dari diriku sendiri. Namanya Rina. Adik iparku. Adik perempuan Dio, suamiku. Gadis yang dulu datang padaku dengan mata sembab, mengadu saat Dio memarahinya karena nilai kuliahnya turun. Yang kusebut, adik, bukan sekadar formalitas. Aku menganggapnya darah dagingku sendiri. Yang kukasih sayang tanpa pamrih, yang kubelikan hadiah kecil saat ulang tahun, yang kubantu bayar SPP tanpa sepengetahuan Dio, karena aku tahu, dia malu. Kami dekat. Sangat dekat. Seringkali, kalau ada masalah dalam keluarga, aku yang jadi penengahnya. Aku yang memeluk Rina saat dia putus cinta. Aku yang menenangkan dia ketika ibunya memaksanya menikah muda. Aku yang membelanya di depan mertua, berkali-kali, saat Rina dianggap terlalu bebas. Dan aku bodoh. Begitu bodoh, karena percaya sepenuhnya. Sore itu, aku tak sengaja membuka akun Instagram tetangga yang ikut datang ke pesta pernikahan Dio. Dia mengunggah foto-foto pesta itu. Semuanya mewah dan glamor. Tapi satu foto membuat dunia yang sudah retak ini benar-benar pecah berkeping. Aku melihatnya. Rina. Berdiri di sebelah Gita, pengantin perempuan itu. Memakai gaun biru muda yang serasi dengan tema pesta. Menebar senyum seolah dialah saksi bahagia paling setia. Tangannya menggandeng lengan Gita. Wajahnya begitu manis. Aku ingin muntah. Aku ingin berteriak. Tapi suara itu tertahan di tenggorokanku, berubah jadi tangis tanpa suara. Seolah ada batu besar menindih dadaku. Tanganku menggigil saat kubuka video pesta yang diunggah akun itu. Dalam satu potongan, Gita tertawa saat seseorang memperbaiki hijabnya. Kamera bergerak mendekat, dan wajah itu muncul lagi. Rina. Dia yang memperbaiki kerudung Gita.
Dia yang membisikkan sesuatu di telinganya sambil tertawa manja. Dia yang berdiri di barisan paling depan saat foto keluarga diambil. Aku langsung terduduk di lantai. Seketika, kenangan-kenangan masa lalu berdatangan seperti air bah yang meluap. Rina yang dulu menangis di pelukanku. Rina yang dulu tidur sekamar denganku saat ibunya marah besar. Rina yang memanggilku, Kak Alia, dengan nada manja. Dan kini, gadis yang dulu kupeluk saat lemah, justru berdiri gagah di samping perempuan yang menghancurkan hidupku. Perutku mual. Kepalaku berdenyut. Rasa dikhianati ini terlalu berat. Karena kalau suamiku saja bisa mengkhianati, mungkin aku bisa berkata, dia memang laki-laki tak setia. Tapi Rina adalah bagian dari rasa aman yang kusisa. Dan kini, dia pun hilang. Aku coba menguatkan diri. Kutekan nomor ponselnya. Suara nada sambung berdering lama, lalu tiba-tiba terputus. Tapi aku menelepon lagi. Kali ini dia angkat. Wajahnya muncul di layar. Matanya membesar. Kak Alia. Dia tampak panik. Tapi aku tak memberinya ruang untuk bermain drama. Berapa lama kamu tahu, Rina? Suaraku rendah, tenang, tapi menggigil. Berapa lama kamu tahu kalau kakakmu, suamiku, selingkuh dengan Gita? Dia terdiam. Terlalu lama. Aku tanya, Rina, kapan kamu tahu? Akhirnya, suaranya pecah. Kak, aku nggak tahu harus gimana. Mama suruh aku temenin Gita. Katanya biar kelihatan keluarga akur, biar nggak malu di depan tamu. Aku nyaris tertawa. Tapi bukan tawa lucu. Tawa getir, yang muncul karena rasa sakit tak lagi bisa ditahan. Jadi kamu pilih tutup mulut? Berdiri di pesta itu? Bersama mereka? Kamu pilih jagain perempuan yang ngerebut suami orang, dan kamu tinggalkan aku, yang selalu ada buat kamu. Matanya berkaca-kaca. Aku takut. Kak Dio marah terus. Mama juga. Takut? Suaraku meninggi. Kamu tahu nggak? Aku yang seharusnya takut. Aku yang ditinggal tanpa sepatah kata. Aku yang dapat surat cerai tanpa pernah diajak bicara. Aku yang tahu suamiku menikah lagi karena aku tak sengaja menemukan undangannya di rumah iparku. Dia menunduk. Suaranya mengecil, maaf. Tapi aku tak butuh maaf. Aku butuh seseorang di pihakku. Tapi bahkan kamu pun memilih untuk berpaling. Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini aku tak menyekanya. Biarlah dia jatuh bersamaan dengan runtuhnya harapanku. Dan saat kututup telepon itu, aku tahu. Aku benar-benar sendiri sekarang. Sendiri, tapi bukan berarti kalah. Aku pikir aku sudah selesai menangis. Setelah semua yang terjadi, pengkhianatan, pernikahan rahasia, pengabaian dari orang-orang yang pernah kupanggil keluarga, aku yakin hatiku sudah kebas. Tak ada lagi ruang untuk dikecewakan. Tak ada lagi tempat untuk dilukai. Tapi sore itu, aku menemukan sesuatu yang membuatku sadar. Aku belum benar-benar hancur. Karena ternyata, masih ada bagian dari diriku yang bisa dibunuh perlahan oleh orang yang dulu bersumpah akan melindungiku. Semuanya bermula saat aku beres-beres kamar belakang. Aku menemukan ponsel lama milik Dio, suamiku. Dulu, saat dia ganti handphone baru, dia meninggalkan ponsel itu begitu saja di rumah. Aku tak pernah menyentuhnya. Tak pernah berniat membongkar privasinya. Tapi entah kenapa hari itu jariku bergerak sendiri. Mungkin karena aku terlalu lelah terus dibohongi. Mungkin karena aku ingin tahu, apa salahku sebenarnya? Apa yang membuatnya tega menginjakku seperti ini? Setelah beberapa menit mencari,
Aku membuka folder rekaman suara. Ada banyak. Sebagian besar tak berarti, catatan meeting, suara anak kami, bahkan suara dengkurnya sendiri. Lalu, aku menemukan satu file. Namanya, Meeting Diogita MP3. Aku ragu. Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ku ketuk file itu. Dan saat suaranya mulai terdengar, aku langsung tahu, ini bukan sekadar rapat. Gue udah bilang kan, Gi, gue capek sama dia. Anya itu cuma cocoknya di dapur. Suara Dio. Jelas. Tenang. Bahkan terdengar sedikit geli. Lo tahu sendiri, kalau ada acara kantor, dia canggung. Penampilannya gitu-gitu aja. Nggak bisa diajak ke atas panggung. Gaya bicaranya kaku. Make up aja harus gue yang suruh pakai. Lalu terdengar tawa seorang perempuan. Aku mengenal tawa itu. Gita. Ya ampun, Mas. Tapi dia kan istri kamu. Iya, ya. Tapi cuma di atas kertas. Gue butuh partner yang bisa diajak tampil. Yang bisa diajak diskusi, bukan cuma urus anak, dapur, sama gosok baju. Hatiku berhenti berdetak. Anya. Itu aku. Itu nama kecilku yang biasa dia ucapkan dengan lembut. Tapi kini, terdengar seperti bahan ejekan. Tanganku yang memegang ponsel mulai basah. Tapi aku tak sadar sejak kapan aku menangis. Suaraku tercekat di kerongkongan, tak bisa keluar. Tubuhku menggigil. Aku tidak layak dipamerkan? Ternyata, bukan hanya cintaku yang dia hianati. Bukan hanya janji setia yang dia langgar. Tapi harga diriku, yang selama ini kupertahankan dalam diam, telah dia permalukan di balik punggungku. Selama ini aku pikir, aku kurang cantik. Aku pikir, mungkin benar aku kurang pintar berdandan. Mungkin benar aku tak sepandai Gita bicara di depan umum. Tapi aku selalu hadir. Selalu ada. Menemani Dio dari awal karirnya yang hanya seorang staf kecil. Menyetrika baju untuk presentasinya. Menyusun slide untuk meeting pentingnya. Mengurus anak saat dia sibuk lembur. Aku pikir, kesetiaan dan ketulusan bisa cukup. Tapi ternyata, aku kalah oleh seseorang yang bisa diajak naik ke atas panggung. Bukan seseorang yang mau menemaninya saat dia jatuh. Kata-kata itu memutar ulang di kepalaku. Berulang-ulang, seperti pisau yang mengiris perlahan. Anya itu cuma cocok di dapur. Aku terduduk di lantai. Menekuk lututku. Memeluk diri sendiri seperti anak kecil yang ketakutan. Ternyata selama ini aku bukan istri. Aku hanya figuran. Bagian latar belakang dalam hidupnya yang penuh ambisi. Lalu aku teringat Naila, putri kecil kami. Aku teringat betapa dia bangga pada ayahnya. Dan kini aku tahu, pria itu bahkan malu pada ibu dari anaknya sendiri. Hari itu, aku tidak hanya menangis. Aku berkabung untuk cinta yang telah mati. Untuk harga diriku yang dikubur tanpa permisi. Untuk peran sebagai istri, yang ternyata hanya sandiwara sepihak. Dan saat kututup rekaman itu, hanya satu kalimat yang bergema di pikiranku. Jika aku tak layak dipamerkan sebagai istri, maka dia pun tak pantas kusebut suami. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari sudah tinggi menggantung di langit. Tapi tidak ada kehangatan. Tidak di dalam dada, tidak pula di dalam rumah ini, yang dulunya kusebut rumah tangga. Aku berdiri mematung di depan jendela kamar, menatap kosong keluar. Jemari tanganku mengelus kusen kayu yang sudah mulai lapuk, seolah ingin menyentuh kembali semua kenangan yang perlahan berubah menjadi debu. Kenangan tentang keluarga kecilku. Tentang pagi-pagi yang dulu dipenuhi tawa Naila, suara Dio yang minta disiapkan kopi, dan langkah-langkah kecilku menuju dapur.
merasa berguna, merasa dicintai. Tapi semua itu kini terasa asing. Rumah ini sudah tak menjadi rumahku lagi. Dan saat pintu utama dibuka dengan kasar, aku tahu hari ini adalah akhir dari semuanya. Langkah sepatu laki-laki itu terdengar menghantam lantai dengan kasar. Langkah yang dulu kutunggu tiap sore, yang dulu membuatku tergesa menyiapkan teh hangat dan menyambutnya dengan senyum. Kini, langkah itu terdengar seperti derap eksekusi. Dan orang itu, Dio, suamiku, datang bukan sebagai kekasih, tapi sebagai algojo. Dia berdiri di ambang pintu kamar, menatapku tanpa ekspresi. Tangannya menggenggam erat sebuah koper hitam besar dan amplop coklat tebal yang segera ia letakkan begitu saja di lantai. Tak ada sapa, tak ada basa-basi. Hanya kalimat tajam yang menusuk jantungku tanpa ampun. Kamu udah tahu semuanya. Ini uang dan koper. Tolong pergi sebelum kamu bikin malu. Bikin malu. Dua kata yang menghantamku lebih kejam dari 1000 tamparan. Aku menoleh perlahan, menatapnya dengan mata merah yang belum sempat kering sejak semalam. Nafasku tercekat. Lidahku keluh. Tapi hatiku berteriak, karena bagaimana mungkin seseorang yang dulu bersumpah akan melindungiku seumur hidup, kini mengusirku seperti sampah? Kau mengusirku? Tanyaku lirih, suaraku bergetar. Setelah semua yang kulakukan untukmu, untuk rumah ini, untuk keluarga ini? Dio tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk sebentar, lalu menatapku dengan mata yang dingin, mata yang sama seperti saat ia bicara tentang Gita dalam rekaman yang kutemukan. Aku cuma gak mau drama. Anya, kamu udah dengar semuanya, kan? Daripada kamu marah-marah, nangis-nangis, lebih baik kamu pergi. Ini uang cukup buat kamu sewa tempat dan hidup beberapa bulan ke depan. Tanganku mengepal. Seluruh tubuhku gemetar. Aku bahkan tak tahu apakah aku masih berdiri karena kekuatan atau karena luka yang menahanku runtuh. Begitu mudah untukmu? Tanyaku, tak percaya. Cinta 8 tahun, rumah tangga yang kita bangun bareng, kamu akhiri dengan satu koper dan uang dalam amplop. Dia menghela napas keras, seolah aku adalah beban. Aku udah cukup baik. Anya, kamu yang gak bisa diajak kerja sama. Gita juga hamil sekarang. Aku gak bisa terus ribet ngurusin kamu. Semua ini akan lebih baik kalau kamu pergi secara baik-baik. Gita hamil. Kata itu menghantamku seperti guntur yang meledak dalam dada. Aku hampir tak bisa berdiri. Ternyata bukan hanya hatiku yang dicuri perempuan itu, tapi juga masa depan anakku, rumahku, suamiku. Aku terdiam cukup lama. Mataku kini menatap koper hitam yang dingin di lantai. Di dalamnya, aku tahu, tidak akan cukup menampung seluruh kenangan. Tak akan cukup untuk mengangkut semua luka yang ditinggalkan. Kamu tahu, Dio, suaraku kini datar tapi dalam, seperti lautan yang menyimpan badai. Koper ini tak cukup untuk menampung harga diriku. Tapi hari ini, aku akan pergi. Bukan karena kamu yang mengusir. Tapi karena aku tahu, aku terlalu berharga untuk tetap tinggal di rumah yang tak lagi melihatku sebagai manusia. Wajah Dio mengeras. Tapi aku tak peduli. Aku berjalan ke lemari, mengambil jaket, dan tas kecil Naila. Air mataku jatuh satu-satu tanpa suara. Tapi kali ini bukan karena lemah. Tapi karena aku baru saja membebaskan diriku dari sangkar yang kupikir dulu adalah istana. Sebelum melangkah keluar, aku menoleh padanya dan berkata, "Terima kasih, Dio. Kau telah membuatku sadar bahwa kadang, kehancuran adalah satu-satunya jalan untuk benar-benar melihat siapa yang kita cintai, dan siapa yang tak pernah mencintai kita sejak awal." Aku melangkah pergi, membawa koper, membawa anakku, membawa luka,
tapi juga membawa martabat yang tak bisa dikompensasi oleh setebal apapun amplop itu. Langkahku meninggalkan rumah itu seperti berjalan di atas bara. Setiap detik terasa panjang. Setiap tarikan napas seperti menahan air mata yang nyaris pecah. Aku menarik koper hitam itu di trotoar kompleks perumahan yang dulu begitu kubanggakan. Kini terasa seperti panggung pengusiran yang mempermalukanku di depan dunia. Naila menggenggam tanganku erat. Tangannya kecil, tapi hangat. "Bu, kita mau kemana?" tanyanya lirih. Aku menoleh dan memaksakan senyum. "Ke rumah nenek, sayang." Tak ada mobil pribadi, tak ada sopir, tak ada suami yang menawarkan pelukan. Yang tersisa hanya aku, satu koper luka, dan anakku, satu-satunya alasan aku tetap waras. Kami naik taksi tua. Sopirnya tak banyak bicara, tapi sempat memandangi mataku lewat kaca spion. Mungkin dia tahu. Mungkin dia bisa mencium aroma kesedihan yang belum sempat kusembunyikan. Atau mungkin dia hanya kasihan pada perempuan yang memeluk anaknya sambil menggenggam koper dengan tangan gemetar. Rumah ibu. Bangunan kecil yang sederhana, jauh dari gemerlap rumah suamiku dulu. Tapi disitulah aku merasa pulang. Ibuku membuka pintu dengan wajah terkejut. Sejenak dia hanya mematung, melihatku dengan mata yang membesar. Lalu dia berlari memelukku. Erat. Sangat erat. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan suamiku dengan perempuan lain, aku menangis. Bukan karena Dio. Bukan karena Gita. Tapi karena aku menemukan tempat di mana aku masih dianggap manusia. Anak, ibu. Ibu tahu semuanya, bisiknya lembut sambil mengelus kepalaku. Sudah cukup. Nak, kau tak perlu kuat sendirian lagi. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Aku tidur di kamar masa kecilku, dindingnya masih penuh stiker dan cat pudar. Naila berbagi tempat tidur denganku. Ia sering terbangun tengah malam dan memelukku erat, seolah takut aku juga akan meninggalkannya. Setiap pagi aku terbangun dengan rasa hampa. Tapi setiap malam aku tertidur dengan tekad yang mulai menyala. Aku tahu satu hal, aku tak boleh tenggelam. Aku harus bangkit. Butik kecilku, yang dulu sempat kututup karena sibuk mengurus rumah tangga, kembali kubuka. Rak-rak berdebu kubersihkan. Mesin jahit tua kubetulkan. Aku mulai menjahit lagi. Dengan tangan, dengan air mata, dan dengan harapan yang aku sulam kembali dari serpihan hidupku. Awalnya hanya 1-2 pesanan dari tetangga. Lalu teman lama mulai berdatangan. Lalu pesanan baju wisuda, kebaya pernikahan, seragam pengajian. Satu demi satu, aku berdiri lagi. Bukan karena bantuan lelaki, tapi karena kekuatanku sendiri. Dan ketika Naila melihatku tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia memelukku dan berkata, "Ibu, sekarang kita bahagia ya?" Aku mengangguk sambil menahan tangis. "Iya, sayang. Kita bahagia. Meski tanpa istana, asal kita punya cinta." Butik kecil itu kini menjadi simbol. Bukan sekadar tempat usaha, tapi bukti bahwa seorang perempuan bisa hancur, tapi tak pernah benar-benar kalah. Aku pergi dari rumah itu dengan 1 koper. Tapi aku bangkit dengan harga diri. Dan kali ini, tak ada seorang pun yang bisa mengusirku lagi. Tak ada yang benar-benar menyangka, termasuk aku sendiri, bahwa benang-benang luka yang kutarik dengan tangan gemetar, ternyata sedang menenun takdir baru yang jauh lebih indah. Semua berawal dari 1 pesanan biasa, seorang pelanggan yang datang dengan wajah ceria, mengatakan bahwa ia akan menghadiri pernikahan saudaranya. Ia memilih 1 dari koleksi kebaya yang kugantung dengan penuh cinta di butik mungilku. Kebaya warna hijau sage dengan bordir tangan halus di bagian dada dan lengan, hasil kerja lembur semalaman. Cantik banget,
Mbak, katanya saat mencobanya di depan cermin. Ini bukan cuma kebaya, ini karya seni. Aku tersenyum kecil, masih dengan rasa rendah diri yang diam-diam tinggal dalam diriku. Terima kasih, semoga cocok ya, Mbak. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu bahwa di balik sikap ramahnya, ia adalah seorang selebgram dengan lebih dari 1 juta pengikut. Aku tidak tahu bahwa saat dia mengenakan kebaya itu di hari pesta, ia mengunggahnya ke Instagram dengan caption, "Karya penjahit lokal yang luar biasa. Butik kecil, tapi hatinya besar." Aku merasa cantik dan dihargai sebagai perempuan ketika memakainya. Support UMKM seperti ini ya, teman-teman. Dan pagi keesokannya, dunia maya meledak. Notifikasi di ponselku berbunyi tiada henti. Pesan masuk. DM menumpuk. Email penuh. Orang-orang dari luar kota, bahkan luar pulau, menghubungiku hanya untuk memesan baju dari butik kecilku. Nama butik kami, Naila by Anya, mendadak viral. Bukan karena promosi, bukan karena iklan, tapi karena kekuatan cerita, kerja keras, dan, aku percaya, karena tangan Tuhan yang ikut menjahit nasibku. Ibu menatap layar ponselku dengan mata berkaca-kaca. Ini keajaiban, Nak. Aku mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Hanya bisa menangis. Tapi kali ini air mataku bukan karena sakit, tapi karena syukur. Karena ternyata luka bisa menjadi ladang berbuah manis jika tak menyerah. Dari hasil ledakan pesanan itu, aku bisa menyewa tempat yang lebih besar di pinggir jalan utama. Ku kembangkan koleksi, merekrut 2 penjahit tambahan, lalu membuka cabang pertama di kota sebelah. Tempat yang dulu hanya berisi mesin tua dan semangat yang hampir padam, kini menjadi rumah bagi perempuan-perempuan lain yang pernah terluka sepertiku, tapi memilih bangkit dan berkarya. Setiap sudut butik kami penuh cerita. Di dinding terpajang kuote yang kutulis sendiri. Kami menjahit bukan hanya kain, tapi juga harga diri perempuan yang sempat disobek dunia. Orang mulai mengenal namaku. Beberapa media lokal mewawancarainya. Aku diundang ke seminar UMKM perempuan, dan bahkan ke acara talk show pagi. Dan di salah satu acara itu, pembawa acaranya bertanya, "Mbak Anya, bagaimana rasanya dulu diusir dengan 1 koper, dan sekarang punya 2 butik dan puluhan karyawan?" Aku tersenyum. Tak lagi getir, tapi hangat. Rasanya seperti dijahit ulang oleh Tuhan sendiri. Ketika dunia membuangku, Tuhan merajut ulang arah hidupku. Aku percaya, tangan manusia bisa menyakiti, tapi tangan Tuhan tak pernah keliru. Tepuk tangan pun bergemuruh. Tapi yang lebih penting dari itu adalah, Naila menatapku dari bangku penonton sambil tersenyum bangga. Dan saat acara usai, dia berlari dan memelukku erat. "Ibu keren banget," bisiknya. Ku peluk dia lebih erat lagi. "Kalau ibu kuat, itu karena kamu, sayang. Karena kamu selalu jadi alasan ibu berdiri." Hari itu aku tahu satu hal. Aku bukan lagi istri yang dibuang. Aku adalah perempuan yang dipilih Tuhan untuk berdiri lebih tinggi setelah dijatuhkan. Kabar tentang butikku yang viral rupanya menyebar jauh melebihi dugaanku. Tak hanya menjangkau pelanggan baru dan media nasional, tapi juga sampai ke telinga orang-orang yang pernah menertawakanku. Termasuk Gita. Perempuan itu, yang dulu kulihat melenggang anggun dalam balutan gaun pengantin mewah, kini tampak berbeda. Bukan aku yang mencari tahu, bukan pula karena aku peduli. Tapi semesta seolah mengantarkannya kepadaku lewat potongan-potongan informasi dari orang-orang tak terduga. "Teh Anya, tahu nggak? Si Gita sekarang udah nggak seglamor dulu. Loh," kata salah satu langgananku, sambil menjahitkan kebaya pengajian. Aku hanya tersenyum tipis,
tak ingin menanggapi lebih dari sekadar angin lalu. Tapi cerita itu terus berdatangan, seperti aliran sungai yang tak bisa dibendung. Seorang teman lama, yang masih bekerja di kantor lama Dio, mengirim pesan padaku. Gue nggak tahan, An. Gita sekarang sering marah-marah di kantor. Bahkan sempat lempar botol air ke salah satu staf. Dulu manis banget, sekarang temperamental. Dio juga katanya sering nginep di luar. Aku membaca pesan itu di tengah malam, setelah Naila tertidur pulas. Kutatap wajah mungil anakku. Aku mengelus rambutnya yang halus sambil bergumam dalam hati. Tuhan tidak pernah tidur. Ya, nak. Gita yang dulu selalu tampil anggun dengan tas bermerek dan sepatu mengilap, kini kabarnya lebih sering mengenakan kacamata hitam besar untuk menutupi wajah lelahnya. Rumah tangganya yang dulu dibangun di atas puing rumah tanggaku, perlahan-lahan retak dari dalam. Konon, Dio tak lagi sering mengajaknya makan malam romantis. Konon, ia mulai membandingkan Gita dengan perempuan yang dulu, yang katanya tak bisa diajak ke panggung, tapi kini berdiri dengan anggun di depan layar televisi nasional membawakan seminar UMKM. Ya, perempuan itu adalah aku. Beberapa klien juga bercerita hal serupa. Salah satu dari mereka, seorang ibu-ibu sosialita, berkata padaku sambil tersenyum simpul. Saya kenal Gita, Mbak Anya. Dulu sering sombong. Sekarang, jadi pemurung. Tapi hidup memang begitu ya. Yang menjatuhkan, kadang justru akhirnya terjatuh. Aku tak membalas. Tak ingin menghakimi. Tapi dalam hatiku, ada desir keadilan yang diam-diam terasa nikmat. Bukan karena aku bahagia melihat dia menderita. Tapi karena aku tahu, semesta sedang bekerja. Dan aku percaya, tidak semua karma datang dengan ledakan. Ada karma yang datang diam-diam, seperti tekanan dari dalam tanah. Makin dalam ia ditanam, makin besar pula letupannya saat tiba waktu yang tepat. Satu malam, aku membuka Instagram. Tanpa sengaja, aku menemukan akun Gita. Postingannya semakin jarang. Wajahnya semakin kaku. Komentar-komentar mulai berubah. Mbak Gita, kenapa sekarang jarang senyum? Dulu glowing banget, sekarang kok kayak capek terus. Aku menutup aplikasi itu dan meletakkan ponselku. Kusandarkan tubuh di kursi kerja, menatap gaun yang sedang kutangani. Lalu aku tersenyum kecil. Apa gunanya memenangkan laki-laki yang rela membuang istri yang dulu menjaganya dalam diam? Apa gunanya pesta mewah, kalau akhirnya hati sendiri yang menjadi reruntuhan? Malam itu aku tak merasa bangga. Tapi aku merasa lega. Karena ternyata Tuhan tak membalas dengan kebencian. Dia membalas dengan pelajaran, yang dalam, tajam, dan tak terbantahkan. Aku tidak pernah menduga, bahwa suatu hari aku akan duduk di ruang rapat mewah dengan jendela tinggi menjulang, di lantai atas gedung pencakar langit, mengenakan blazer rapi dan menyampaikan presentasi tentang penguatan UMKM berbasis busana lokal. Apalagi di depan para investor besar, yang nama dan reputasinya pernah hanya bisa kubaca di berita bisnis atau kulihat di TV ekonomi. Undangan itu datang tiba-tiba, melalui email resmi dari perusahaan modal Ventura ternama. Mereka tertarik dengan kisah perjalananku, dari ibu rumah tangga yang dikhianati, menjadi pemilik butik yang viral karena kerja keras, bukan sensasi. Aku gugup, tentu saja. Tapi aku belajar banyak. Aku bersiap. Malam sebelumnya, aku berdiri di depan cermin sambil berkata pada diriku sendiri. Kamu bukan lagi perempuan yang menangis di depan pintu rumah mewah yang tak lagi milikmu. Kamu adalah perempuan yang membangun kerajaan sendiri, dimulai dari mesin jahit tua dan air mata. Dan saat hari itu tiba, aku melangkah masuk ke ruang rapat dengan penuh keyakinan.
Langkahku tenang. Suaraku mantap. Aku tunjukkan portofolio kerja butikku, data pertumbuhan, grafik penjualan, rencana ekspansi, dan program pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga lainnya. Mereka terdiam. Tapi bukan karena ragu, melainkan kagum. Salah satu dari mereka, pria parubaya dengan jas abu dan dasi merah marun, memandangku dengan tatapan serius. "Mbak Anya, kami sudah lama ingin mengenal Anda lebih jauh. Dan, sebenarnya, ada hal lain yang ingin kami sampaikan." Aku menoleh pelan. "Apa itu, Pak?" Ia saling pandang dengan beberapa kolega di ruangan itu, lalu berkata, "Tahukah Anda bahwa suami Anda, mantan suami, maksud saya, adalah bagian dari tim manajemen di perusahaan mitra kami?" Darahku berdesir. Tapi aku tetap tenang. Saya tahu. Dia bekerja di divisi keuangan strategis. Kan? "Benar," jawab pria itu sambil menatapku lebih dalam. "Kami tidak mencampuri urusan pribadi karyawan, tapi akhir-akhir ini banyak pertanyaan muncul soal kredibilitas dan etika Dio Arya Perdana." Aku mengangkat alis. "Seperti apa, Pak?" Dia mencondongkan tubuh ke depan, serius. "Kami tahu tentang pernikahan diam-diamnya dengan bawahannya. Tentang laporan manipulasi data Reimburse. Dan, belakangan kami juga tahu tentang video pernikahannya yang tersebar luas, serta komentar publik yang buruk terhadap perusahaan karena keterkaitan citranya." Aku menghela napas dalam. "Pak, saya tidak akan bicara sebagai mantan istri, tapi sebagai seseorang yang percaya bahwa kejujuran adalah pondasi utama dalam bisnis. Kalau boleh saya jujur, saya pernah jadi korban diamnya sistem yang menutupi aib hanya karena pelakunya punya jabatan." Ruangan hening. Semua mata memandangku. Tapi kali ini aku tidak menunduk. Aku tidak takut. Kalau perusahaan Bapak ingin berkembang, maka mulailah dari kejujuran internal. Jangan angkat orang yang tak bisa jujur bahkan pada istri dan anaknya. Karena kalau dia bisa menyembunyikan pernikahan, apa yang menjamin dia tak menyembunyikan data investor? Perkataanku seperti petir. Tapi anehnya, mereka tersenyum. Pria itu berdiri, lalu menyalamiku. "Terima kasih, Mbak Anya. Jawaban Anda sudah cukup." 2 hari kemudian, kabar itu sampai padaku. Bukan dari media, tapi dari orang dalam. Dio dipecat. Diam-diam. Tanpa upacara. Tanpa penghormatan. Bahkan kartu akses kerjanya diblokir sebelum sempat mengambil barang-barangnya. Alasannya resmi, pelanggaran etika, penyalahgunaan wewenang, dan citra buruk terhadap perusahaan. Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Bukan karena senang, tapi karena lega. Bukan karena aku dendam, tapi karena akhirnya dunia menyaksikan kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Hari itu aku tak merayakan. Aku hanya berdiri di teras butikku, memandang langit yang mendung tapi indah. Dan aku berbisik pelan, "Tuhan, Kau adil. Tidak cepat, tapi pasti. Tak selalu lewat petir, tapi kadang lewat rapat, dan kebenaran yang akhirnya tak bisa ditutupi lagi." Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit seolah menggantungkan ribuan air mata yang tak pernah sempat dijatuhkan sebelumnya. Aku sedang duduk di ruang tamu butik keduaku, memeriksa laporan dari tim pemasaran, saat seorang pegawai menghampiriku dengan raut bingung. "Mbak Anya, di luar ada seorang ibu. Katanya ingin bicara 4 mata. Dia bilang, dia ibunya Mas Dio." Tanganku terhenti. Untuk sesaat, dunia di sekitarku terasa diam. Hanya suara detak jam dinding yang terus berjalan, seperti mengingatkanku bahwa waktu memang tak bisa diputar ulang.
Aku menarik napas panjang, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar. Suruh masuk. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Sosok yang pernah sangat kukenal, yang dulu memelukku di hari pernikahanku sambil berkata, "Kamu sekarang anak saya juga," kini berdiri dengan tubuh renta dan mata sembab. Ibu mertuaku. Dia mengenakan kerudung warna coklat tua. Pipinya pucat, bibirnya bergetar. Kami saling menatap beberapa detik, yang terasa seperti seabad. Anya, suaranya lirih, bergetar seperti daun tua tersentuh angin. "Nak, maafkan ibu." Aku tetap diam. Bukan karena aku marah, tapi karena hatiku sudah terlalu sunyi untuk bereaksi. Ia duduk perlahan di kursi tamu, lalu menangis. Bukan tangis biasa, tapi tangis dari perempuan yang hatinya akhirnya diseret keluar dari istana kebohongan yang ia bangun bersama anaknya. "Kami salah menilaimu, Anya. Kami salah memperlakukanmu." Ibu ikut-ikutan termakan ucapan Dio, ikut menyalahkan kamu. Padahal kamulah yang selalu jaga rumah itu. Ia memegangi lututnya, tubuhnya gemetar. "Gita, bukan perempuan seperti yang kami kira. Dia kasar, egois, suka mengatur bahkan dengan kami. Tapi saat sadar, semuanya sudah terlambat." Aku menatap wajahnya yang semakin tua. Kulitnya mengendur, matanya menyimpan beban. Tapi hatiku tidak lagi sama seperti dulu, tak mudah luluh oleh air mata yang datang setelah badai menghancurkan segalanya. "Saya tahu, Bu," ucapku pelan, "tenang. Tapi luka di hati saya tak bisa sembuh hanya karena ibu menangis hari ini." Dia menangis semakin keras, menutupi wajahnya dengan kerudung. "Maafkan ibu, Nak. Ibu terlalu sombong, terlalu angkuh. Kami pikir kamu gak cukup baik buat keluarga kami. Tapi ternyata, kaulah satu-satunya yang benar-benar tulus." Aku menghela napas pelan. "Ibu, saya pernah sangat mencintai kalian. Saya pernah sangat menjaga nama keluarga itu. Tapi semua hancur, dan saya yang harus membangun diri saya dari nol, bukan kalian yang membantu." Dia mengangguk pelan. "Ibu tahu, dan ibu sadar. Kami kehilangan kamu bukan karena kamu pergi, tapi karena kami yang mendorong kamu keluar." Beberapa pegawai melirik ke arah kami dengan bingung. Tapi aku hanya memberi isyarat agar mereka tetap bekerja. Ibu mertuaku meraih tanganku. "Untuk sesaat, aku biarkan. Kalau bukan karena kamu, Dio gak akan pernah sampai posisi itu. Tapi dia malah menghancurkan kamu. Sekarang dia kehilangan segalanya. Dan kami kehilangan satu-satunya menantu yang seharusnya kami jaga." Aku menarik tanganku pelan, tak kasar, tapi cukup jelas. "Saya bukan lagi bagian dari cerita kalian, Bu. Saya punya hidup saya sendiri sekarang. Saya bukan Anya yang dulu, yang tinggal diam saat diinjak." Dia mengangguk, menerima. Air matanya tak henti mengalir. Sebelum pergi, dia menatapku sekali lagi. "Ibu cuma ingin bilang satu hal terakhir." Aku menatapnya dalam diam. "Kalau suatu hari kamu butuh tempat pulang, rumah itu masih terbuka buatmu." Aku tersenyum. Bukan karena terharu, tapi karena aku tahu, aku tak perlu rumah itu lagi. "Terima kasih, Bu. Tapi saya sudah punya rumah sendiri. Dan saya bahagia di dalamnya, dengan orang-orang yang benar-benar mencintai saya." Dia akhirnya berdiri, dan dengan langkah gontai, meninggalkan ruang tamu butikku. Aku tak mengejarnya. Karena hari itu aku menyadari satu hal. Kadang penyesalan datang, tapi bukan untuk mengembalikan. Hanya untuk menyaksikan bagaimana seseorang yang mereka remehkan, berdiri lebih tinggi dari sebelumnya.
Pagi itu, aku sedang menata rak koleksi terbaru di butik cabang ketiga saat ponselku berdering. Bukan dari nomor yang tersimpan, tapi aku tahu benar nada pesan itu. Nomor tak dikenal. Tapi nadanya penuh kepanikan. Pesan pertama hanya berisi satu kalimat. Anya, tolong, aku butuh bicara. Gita, hamil. Tapi bukan anakku. Dio. Ya, Dio Arya Perdana, laki-laki yang dulu pernah kubela mati-matian dari gunjingan, kuangkat dari keterpurukan, dan kuanggap rumah saat dunia terasa asing. Laki-laki yang menikamku dari belakang, kini datang dengan luka di dada, yang bukan aku yang buat. Aku tidak langsung membalas. Sebagian hatiku ingin tertawa. Sebagian lagi, hanya diam. Karena Tuhan sudah mengambil alih peran yang dulu aku pikir hanya bisa aku mainkan, membalas dendam. 3 hari kemudian, aku bertemu dengannya. Bukan karena aku peduli, tapi karena aku ingin menatap wajah seorang pengkhianat, saat tahu ia dikhianati juga. Kami bertemu di sebuah kafe sepi, tempat yang pernah menjadi lokasi makan malam kami bertahun lalu, waktu dia masih memegang tanganku dan berjanji akan sehidup semati. Kini, dia duduk di hadapanku. Wajahnya kusam, rambutnya berantakan, matanya merah dan kosong. Jauh dari citra laki-laki sukses yang pernah berdiri tegak di pelaminan palsunya bersama Gita. Anya, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Suaranya parau. Tangannya gemetar. Aku menyesap kopiku perlahan. Maaf untuk yang mana? Dio? Untuk mengusirku dengan koper? Untuk menikahi sekretarismu diam-diam? Atau karena sekarang kau yang dihancurkan oleh perempuan pilihanmu sendiri? Dia menunduk. Bahunya turun naik menahan emosi. Dia hamil, tapi anaknya bukan anakku, Anya. Aku tahu. Tes DNA-nya sudah keluar. Gita selingkuh. Sejak awal. Aku memejamkan mata sejenak. Ironi yang terlalu sempurna. Seperti Tuhan sedang menulis ulang kisahku, dari sudut pandang orang yang dulu menertawakanku. Kau tahu rasanya, Dio? Tanyaku lirih, menatap langsung ke matanya. Saat orang yang kau cintai, berkhianat diam-diam. Saat orang yang kau percayai, menusukmu dengan senyum manisnya. Dia menatapku penuh penyesalan. Tapi aku tak melihat cinta di sana. Hanya kesepian dan kehancuran. Aku ingin cerai dari Gita. Aku salah besar. Anya, aku menyesal. Aku tertawa pelan. Pahit. Kalau kamu pikir penyesalan bisa memperbaiki semuanya, kamu salah besar. Penyesalan itu bukan untuk mengembalikan yang hilang. Penyesalan itu hanya membuatmu sadar. Kamu membuang sesuatu yang seharusnya tak pernah kau lepas. Dia mengangguk lemah. Dia bukan kamu. Dia tak peduli keluarga. Tak sayang anak. Kasar, manipulatif. Tapi saat itu, aku buta. Buta karena egoku sendiri. Aku bangkit berdiri. Dan sekarang kau melihat dengan jelas. Setelah semuanya hancur. Tapi, Dio, ini bukan soal balas dendam lagi. Ini soal pelajaran. Kamu akan hidup dengan luka yang sama seperti yang dulu kamu torehkan ke dalam diriku. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kalau waktu bisa diputar. Tapi waktu tidak bisa, Dio. Potongku cepat. Dan aku tidak akan pernah jadi pilihan kedua dari seorang laki-laki yang menjadikan cinta sebagai alat permainan. Aku melangkah pergi. Tak menoleh. Tak membawa dendam. Karena aku tahu, karma tak butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh waktu. Dan hari itu, aku menyadari. Kadang, perempuan yang dihancurkan tak perlu membalas. Cukup berdiri tegak,
Dan semesta akan menyusun kejatuhan orang yang pernah menertawakannya, dengan cara paling sunyi dan paling menyakitkan. Langit sore itu berwarna oranye keemasan. Seolah ikut merayakan sebuah titik balik dalam hidupku. Di tangan kiriku, ada satu undangan berbingkai emas yang baru saja ditandatangani oleh vendor percetakan. Bukan undangan pernikahan, bukan pula ulang tahun. Tapi undangan yang sudah lama kutunggu untuk kukirimkan. Dengan hormat, Anda diundang dalam peresmian butik Anya Raya, koleksi terbatas, satu malam istimewa, satu sejarah dimulai kembali. Lokasi, Ballroom Hotel Bintang 5, tempat yang dulu menolak mentah-mentah proposal awal bisnisku, kini memohon agar aku memilih mereka sebagai venue grand opening. Tamu VIP, bukan influencer, bukan artis. Tapi semua mereka yang pernah mencibir dan memandang sebelah mata. Keluarga suamiku, para kenalan mereka, dan, tentu saja, Dio dan Gita. Namanya kutulis di undangan dengan tinta emas. Bukan karena mereka pantas, tapi karena aku ingin mereka datang. Dan menyaksikan sendiri apa yang pernah mereka injak. Kini berdiri dengan kepala tegak. Malam itu, gedung tempat acara berdiri megah. Lampu-lampu kristal bergemerlap, karpet merah digelar panjang menuju pintu utama. Para tamu datang dengan gaun malam, jas mahal, dan rasa ingin tahu yang tak tertutupi di wajah mereka. Aku muncul dari balik tirai, mengenakan gaun rancangan khusus. Siluet anggun berwarna burgundi tua, dengan detail renda emas yang membuatku terlihat seperti ratu yang baru kembali dari medan perang, menang dan utuh. Di sampingku berdiri Arga, pria yang selama 1 tahun terakhir menjadi bagian dari hidupku. Bukan karena aku butuh pengganti, tapi karena aku butuh teman berjalan yang tidak akan menusukku di tikungan. Dia adalah investor pertamaku, penyemangat setiaku, dan sosok yang membuatku percaya bahwa cinta tidak harus selalu datang dari masa lalu. Musik klasik mengalun. Kamera menyorot kami berdua saat naik ke panggung. Aku menggenggam mikrofon, dan mata para tamu tertuju padaku, termasuk mereka. Dio dan Gita. Aku melihat mereka berdiri di barisan belakang. Wajah Dio menegang. Gita berusaha tersenyum, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa kalahnya. Gaun yang ia kenakan tampak biasa saja. Dan sorot mata orang-orang lebih tertuju padaku. Selamat malam, ucapku, suaraku jernih, mantap, menyapu ruangan. Hari ini bukan sekadar peluncuran butik baru. Tapi ini adalah perayaan, bahwa luka tidak selalu membuat kita berhenti. Luka bisa jadi alasan untuk bangkit. Untuk membuktikan, bahwa perempuan tak perlu diselamatkan, ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hening. Lalu tepuk tangan bergema. Berdentum. Gita menunduk. Dio menggigit bibirnya. Mungkin ia mengingat hari di mana ia menyebutku tak layak dipamerkan. Tapi malam ini, akulah pusat panggung. Dan dia hanya penonton yang datang karena undangan yang kutulis sendiri, dengan tangan yang dulu pernah gemetar karena ditinggalnya. Setelah acara selesai, banyak yang mengantri untuk bersalaman. Tapi satu persatu tamu penting kulewati, hingga aku tiba di depan mereka. Terima kasih sudah datang, kataku datar pada Dio dan Gita. Semoga malam ini bisa membuka mata kalian. Gita mencoba tersenyum, tapi tak mampu menyusun kalimat. Dio memandangku lama. Ada sesuatu di matanya yang dulu tak pernah ada, rasa hormat. Dan itu datang terlambat. Anya, suaranya nyaris tak terdengar. Maaf, potongku, tersenyum tipis. Aku tak menjual masa lalu di butik ini. Hanya masa depan. Aku menggandeng tangan Arga, dan bersama-sama kami meninggalkan mereka di tengah ballroom.
Musik kembali mengalun. Cahaya lampu menari di langit-langit. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak menengok ke belakang. Malam itu, aku tidak sedang membalas dendam. Aku hanya sedang menunjukkan bahwa aku telah menang, tanpa harus menginjak siapapun. Hujan baru saja reda saat acara puncak pestaku dimulai malam itu. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi mawar putih yang tersebar di setiap sudut ballroom. Para tamu mulai berdatangan dengan busana glamor, deretan mobil mewah berjejer rapi di luar hotel bintang 5 yang dulu, bahkan tak mau membukakan pintu untukku saat aku masih bukan siapa-siapa. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan ke setiap sisi ruangan. Musik orkestra mengalun lembut, mengiringi para tamu yang berbisik kagum saat melihat koleksi rancangan terbaruku, Anya Raya Legacy. Aku berdiri di panggung utama, mengenakan gaun berwarna midnight blue dengan sulaman tangan, hasil karyaku sendiri. Rambutku disanggul elegan. Make-upku sederhana namun tegas. Aku bukan lagi perempuan yang dulu menangis di depan pintu pesta suamiku. Malam ini, aku perempuan yang berdiri di atas panggung, memimpin pestaku sendiri. Lalu, dia datang. Dio. Dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, wajah penuh kelelahan dan kantung mata yang dalam seperti hidupnya telah dikuras habis oleh penyesalan. Beberapa tamu melirik, beberapa mengenalinya, tapi tak ada yang menyapa. Ia bukan tamu undangan malam itu. Tapi aku tahu kenapa ia datang. Ia berdiri di tepi ruangan, tubuhnya kaku. Matanya menyapu semua yang ada di depannya, kemewahan yang dulu tak pernah ia bayangkan bisa aku capai sendiri. Sementara aku tetap berdiri tegak. Karena aku tahu, Tuhan memang selalu punya cara paling elegan untuk memperlihatkan siapa yang benar-benar kuat. Aku turun dari panggung, langkahku mantap mendekatinya. Tumitku berdetak di atas lantai marmer, seperti suara keadilan yang akhirnya tiba. Ia menatapku penuh harap. Namun yang kutangkap hanya kegagalan yang mencuat dari sorot matanya. Anya, suaranya serak, nyaris tak terdengar di tengah musik dan tawa tamu pesta. Aku salah. Aku kehilangan segalanya. Gita pergi. Anakku bukan anakku. Kantorku menolakku. Bahkan teman-temanku mencibir. Aku hanya ingin kembali ke tempat yang dulu menyambutku. Aku tersenyum. Tapi senyumku bukan lagi senyum penuh luka. Itu senyum dari seseorang yang telah pulih, dan tak ingin kembali menginjak ranjau yang sama. Aku menatap matanya. Dalam, lurus, tegas. Lalu aku berkata, kalimat yang sudah bertahun-tahun kusimpan, bukan untuk menyakiti, tapi untuk melepaskan. Dulu, kau tak mengundangku ke pestamu. Bahkan sebagai tamu. Kau memilih menghapusku seolah aku tak pernah ada. Hari ini, aku undang kau ke pestaku. Bukan untuk diterima. Tapi untuk tahu, rasanya tak dianggap. Dia terdiam. Bahunya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Tapi tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Ini bukan balas dendam. Dio, lanjutku tenang. Ini panggung keadilan. Tempat kau belajar bahwa orang yang kau injak hari ini bisa menjadi orang yang berdiri paling tinggi besok. Beberapa tamu memperhatikan. Tapi aku tak peduli. Ini bukan lagi tentang dia. Ini tentangku. Tentang luka yang kupeluk dan kubentuk menjadi kekuatan. Dio akhirnya melangkah pergi. Kepalanya tertunduk. Tak ada yang menahan. Tak ada yang peduli. Ia datang sendiri. Dan pulang sendiri. Aku kembali ke panggung. Acara dilanjutkan. Sorot lampu kembali menyala padaku. Dan aku tahu, malam itu, aku tidak hanya membuka butik baru. Aku menutup pintu masa lalu.
Aku pernah menjadi wanita yang dicampakkan tanpa penjelasan. Dibuang seperti barang usang yang tak layak disandingkan di panggung kehidupan. Aku pernah menangis dalam sunyi, di balik pintu kamar yang tak lagi menyimpan kehangatan. Pernah bertanya pada Tuhan, apa salahku ketika dunia serasa memusuhi tanpa alasan? Aku pernah berdiri sendiri di depan pesta suamiku. Aku pernah menemukan surat cerai yang ditandatangani tanpa sepatah kata. Aku pernah dianggap tak layak dipamerkan, hanya karena aku terlalu sederhana untuk dunia gemerlapnya. Dan ya, aku pernah diusir hanya dengan satu koper, oleh pria yang dulu bersumpah akan melindungiku. Tapi lihat aku sekarang. Hari ini, aku berdiri di atas panggung kehidupanku sendiri, tanpa naskah dari orang lain, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Luka-luka itu tak lagi menganga. Mereka sudah sembuh. Mereka menjelma menjadi sayap. Sayap yang membawaku terbang, lebih tinggi dari yang pernah kubayangkan. Suamiku kehilangan segalanya. Jabatan, reputasi. Perempuan yang ia pilih pun pergi, setelah meninggalkannya dengan aib. Keluarganya yang dulu memandangku sebelah mata, kini datang dengan wajah tertunduk, mencium jejak langkahku, berharap bisa menumpang sedikit dari cahaya yang dulu mereka matikan. Tapi aku tidak menaruh dendam. Aku tak membalas mereka dengan caci maki, dengan hinaan, atau dengan kekejian yang sama seperti yang pernah mereka timpakan padaku. Tidak. Aku memilih membalas dengan caraku sendiri. Dengan keanggunan. Dengan keteguhan. Dengan kemenangan yang nyata. Aku tak perlu berteriak bahwa aku sudah bangkit. Dunia melihatnya sendiri. Aku tak perlu berkata bahwa aku kuat. Luka-lukaku yang menjawabnya. Kini aku tahu, balas dendam terbaik bukanlah melukai kembali, tapi menjadi bahagia. Lebih dari yang mereka harapkan, lebih dari yang pernah mereka izinkan. Dan di puncak bahagia itu, aku berdiri, dengan kepala tegak, hati damai, dan senyum yang tak lagi dipaksakan. Aku tak lagi jadi istri seseorang. Aku bukan korban. Aku adalah Anya. Perempuan yang bangkit dan menang dengan cara yang paling indah. Kisah Anya bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang pilihan. Pilihan untuk tidak tenggelam saat ditinggalkan, untuk tidak hancur saat dikhianati, dan untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Dia dihina, direndahkan, dibuang seolah tak bernilai. Namun, justru dari titik terendah itu, ia menemukan pijakan untuk bangkit. Ia membuktikan bahwa perempuan yang disakiti tak harus membalas dengan luka, cukup dengan keberhasilan dan keteguhan diri. Suaminya kehilangan segalanya, reputasi, cinta, kehormatan. Sementara Anya membangun dunianya sendiri, bata demi bata, dari puing yang pernah mereka hancurkan. Ia tidak berubah menjadi sosok pendendam. Ia berubah menjadi versi terbaik dari dirinya. Kuat, cerdas, dan mempesona dengan keanggunan yang tak bisa dibeli dengan uang atau gelar. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah membuat mereka menyesal, tapi membuat diri kita tak lagi peduli.